Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusran dari Prodi Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi, khususnya di Fakultas Teknik. Kali ini saya akan memenuhi atau mengerjakan tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak Lutfi, Eskom Mkom, di mana mata kuliah yang dia ajarkan yaitu program pemrograman. Nah, kali ini kita disuruh untuk membuat program absensi yang sebagaimana pada gambar tersebut seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kita disuruhkan untuk membuat programnya yang dimana ada tambahannya yang diselipkan logo universitasnya sebelah kiri dan sebelah kanan, sebelah kanan, dan untuk logo fakultasnya di sebelah kiri. Oke, baik, kita akan memulai hasil dari pemrograman. Pertama-tama yaitu kita membuat folder untuk menyiapkan atau menyimpan file pemrogramannya, yaitu kita bikin nama foldernya mata kuliah pemrograman. Oke, selanjutnya kita lihat ini foldernya sudah siap. Selanjutnya kita akan membuka aplikasi Visual Studio Code-nya. Kali ini saya akan menggunakan aplikasi Visual Studio Code untuk membuat program absensi mahasiswa. Oke, baik teman-teman, untuk menghubungkan folder yang kita baru bikin ke aplikasi Visual Studio Code, kita masukkan mata kuliah pemrograman yang folder yang kita bikin tadi, select folder. Setelah itu kita no edit. Oke. Baik, ini tampilannya berarti sudah mulai atau sudah siap. Nah, selanjutnya kita select filenya. Untuk filenya kita beri nama file ekstensinya yaitu absensi mahasiswa. Oke, jangan lupa kasih tag HTML di belakangnya ya teman-teman. Oke, setelah itu kita enter, masukkan HTML 5. Kita menggunakan HTML5. Nah, untuk tampilannya teman-teman atau di bagian hitnya itu tampilan seperti ini. Kita tambahkan karena kita akan memulai pemrogramannya seperti ini teman-teman. Kita dulu membuat tag gambarnya. Oke, kita buat tag gambar, kita buat tabelnya. Ctrl S, maaf. Kita Ctrl S, tabel. Setelah itu tag. Nah, untuk mengatur ukuran tabelnya, lebar tabelnya itu kita menggunakan white spasi 100 saja teman-teman ya, 100%. Oke, 100%. Setelah itu kita akan membuat tag gambarnya. Selanjutnya kita akan membuat tag gambar pada menu tabel ini teman-teman. Yang pertama yang kita buat itu yaitu kita bikin tag gambarnya dulu. Untuk membuat tag gambarnya atau mengatur tata letak tag gambar pada tag gambar, yaitu kita buka tabel row dulu teman-teman, bikin tag tabel row. Setelah itu kita membuat tag tabel row. Setelah itu kita membuat tag tabel row, kita masukkan atau kita membuat atau mengatur tata letak gambar yang akan kita masukkan, yaitu logo universitasnya teman-teman. Nah, di sini di dalam tabel row ini kita buka tag tabel datanya.
Setelah kita membuka tabel datanya, disitulah kita masukkan atau mengatur tata letaknya. Untuk mengatur tata letak gambar, kita menggunakan align spasi. Kita menggunakan td spasi align. Selanjutnya kita menggunakan rata kiri, ditempatkan di sebelah kanan, artinya kita memasukkan left sebelah kanan. Oke, selanjutnya kita akan membuat tag gambarnya. Itu yang mana di dalam tag gambar ini yaitu image atau src-nya. Lalu kita masukkan gambar yang kita mau tampilkan atau logo universitas yang kita mau tampilkan di web HTML kita nantinya. Nah, gambar ini berasal dari memori eksternal saya, teman-teman ya. Jadi kita langsung saja copy gambarnya. Setelah itu kita masukkan ke dalam tag gambar tersebut. Setelah itu kita masukkan alt spasi, baru kontrol, baru setelah itu kita mengatur tag gambar, maksudnya kita mengatur tinggi gambar tersebut. White spasi kita kasih 80. Right tinggi kita akan menggunakan tunggu dulu teman-teman ya. Untuk tingginya kita gunakan juga 80 pixel supaya rata begitu. Atau tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, seperti itu teman-teman. Kita menggunakan tinggi, atur tingginya height. Kita masukkan height-nya, tinggi atau height-nya itu height tinggi atau height-nya itu 80 juga ya teman-teman, supaya lebar dan tingginya sama. Oke, setelah itu kita tutup. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke TD, atau kita akan masuk ke teman-teman. Kita akan masuk ke bagian, kita lihat dulu programnya. Kita akan masuk ke bagian universitas atau paragrafnya teman-teman. Nah, untuk mengatur paragraf atau ketebalan huruf pada paragraf itu, kita hanya menggunakan TD. Kita bikin TD, lalu kita menggunakan spasi. Kita menggunakan header 3 untuk supaya gambar pas-pas dan tidak terlalu besar. Oke, align ini berfungsi untuk menetapkan tata letak paragrafnya. Oke, align spasi center itu berarti dia posisinya nanti, paragraf posisinya nanti itu di tengah teman-teman ya. Oke, kita masukkan center, baru kita tutup, lalu kita lihat Universitas Muhammadiyah Sinjai. Oke, Universitas
Muhammadiyah Sinjai. Oke, selanjutnya setelah kita Universitas Muhammadiyah Sinjai, setelah itu kita masukkan ke alamatnya, itu Jalan Teguh Umar nomor 8. Untuk ini kasih baris barunya kita menggunakan tag BR baris barunya atau BR baris baru. Kita masukkan alamatnya jalan, yaitu Jalan titik Teuku, Jalan spasi Teuku spasi Umar, Jalan Teguh Umar, nomor titik nomor 8, Jalan Teguh Umar nomor 8, Biringere, Kecamatan Sinjai Timur, Biringere, nomor 8, spasi Biringere, Kecamatan titik Sinjai Utara, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Kap, kita singkat saja menjadi Kap Sinjai. Setelah itu kita masukkan BR untuk spasi atau agak baris baru 0482 spasi 0482 22954 22954. Oke, setelah itu kita gunakan tag paragraf, teman-teman. Tag paragraf, di mana tag paragraf ini kita akan membuat tag paragraf di mana yaitu untuk menampilkan fakultas tekniknya ini, yang ini ya teman-teman, fakultas tekniknya. Maka kita bentuk tag paragraf, bikin tag P. Oke, kita bentuk tag P, tag P, P. Oke, kita bentuk tag P. Setelah itu kita bikin 2 kali tag P-nya ya teman-teman, tag P. Di dalam tag P ini kan fakultas tekniknya harus di tengah ya. Jadi kita harus membuat tag P, kita atur align, kita bikin align-nya, align sebagai pengaturannya, align center untuk rata tengah, center untuk merata tengahkan. Nah, setelah itu kita buat fakultas teknik. Oke, setelah itu fakultas teknik, nah kita akan mencoba menjalankannya. Cara menjalankan untuk tab ini, kita masuk ke folder dan memasukkan folder yang sudah kita buat. Setelah ini tampilan seperti ini, kita lihat, sudah ada terbuka ya teman-teman. Fakultas teknik sudah jadi. Oke, selanjutnya kita akan membuat tag gambarnya lagi teman-teman ya. Kita akan membuat tab gambar lagi.
Nah, kita buka TD. Kita buat TD-nya lagi. TD atau tabel draw-nya. Kita buat TD-nya. TD spasi. Setelah itu kita bikin align untuk merata kiri kan. Align spasi align spasi kita ambil gambar yang logo fakultasnya teman. Nah, kita ambil logo fakultasnya. Oke, Ctrl C, kita copy, kita masukkan itu. Setelah itu kita paste di sini, dan selanjutnya kita atur sorry. Right. Sorry, yang harus dimasukkan di sini sebelum maaf salah. Kita masukkan tag right. Right rata kiri. Right. Oke. Nah, setelah ini kita bikin spasinya, kita enter. Nah, untuk membuat tag image-nya, search. Setelah itu kita paste. Gambar yang kita mau ambil di ini dia. Ctrl C. Setelah itu kita paste. Setelah itu alt spasi. Oke. Kita atur white spasi 80 seperti gambar yang tadi temannya. Yang ini dia, white-nya itu 80 dan height-nya itu 80 juga, supaya gambar di posisi kiri sama posisi kanannya sejajar. Height spasi 80. Oke, kita tutup ya. Kita kasih tanda penutup. Oke. Coba kita jalankan sama-sama teman-teman. Kita saksikan apakah sudah betul atau bagaimana. Ini dia tampilannya teman-teman. Selanjutnya kita disuruh membuat program selanjutnya kita disuruh membuat yang ininya lagi teman-teman, absensi kehadiran semester ganjil. Nah, ini absensi kehadirannya harus tebal dan bergaris bawah. Oke. Selanjutnya untuk membuat paragrafnya kita masukkan, kita buat tabel barunya dulu. HR, tag HR. Setelah itu tag HR. Setelah itu kita masukkan tag paragraf. Di dalam tag paragraf ini kita akan meletakkan di sisi tengah tadi seperti pada gambar yang tadi. Nah, untuk meletakkan di sisi atau posisi tengah itu kita align center, masukkan center untuk kasih tengah center. Oke, setelah itu center. Setelah itu untuk garis tebal atau menebalkan hurufnya, kita buka tag B. Dan untuk menggarisbawahi kata-katanya yaitu buat tag U. Oke, lalu kita masukkan paragrafnya.
absensi kehadiran. Oke. Absensi kehadiran. Oke. Setelah itu kita buka tag BR untuk spasi tahun ajarannya sesuai dengan instruksi dari gambar tersebut. Ini semester ganjil 2025. Oke. Semester ganjil kita spasi di dalam paragraf. Maaf. Ini kita enter. Semester ganjil 2025 spasi 2026 spasi 2021. Kita lihat apakah sudah menyerupai atau menghampiri atau sudah mirip. Oh, ternyata sudah mirip teman-teman ya. Kita lihat perbandingannya. Oke, ini sudah jadi. Selanjutnya kita akan masuk di mata kuliah, paragraf mata kuliah SKM program studi, kelas sama hari, waktu, dan tanggal. Nah, setelah itu kita akan membuat atau membuat tabel baru lagi teman-teman ya. Kita akan membuat atau membuat tabel baru. Kita akan membuat atau membuat tabel baru. Oke, selanjutnya kita spasi. Kita buka tab tabel. Oke, kita buka tab tabel. Nah, di dalam tab tabel ini kita masukkan atau mengatur lebar tabel yang kita mau. Kita gunakan white spasi 100 saja ya teman-teman, 100 supaya lebih relevan. Oke, 100. Setelah itu kita masukkan cell spacing. Cell spacing ini yaitu jarak dari sini teman-teman ya. Fungsi cell spacing ini itu membuat jarak dari sisi kanan ke sisi kiri. Ini perantaranya dipergunakan untuk cell spacing. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita buat cell spacingnya. Cell spacing. Cell spacing. Setelah itu spasi kita masukkan 0 saja ya. Untuk untuk memberikan spasi saja. Oke. Setelah itu kita tutup tabelnya, kita enter. Selanjutnya kita buat atau membuka tabel row-nya. Tabel row spasi. Kita buat tabel datanya. Tabel data spasi mata kuliah atau mata kuliah. Setelah itu kita spasi, buka TD lagi, tag TD. Kita buka tag TD. Kita membuka TD, yaitu pemrograman web. Pemrograman web 1. Oke. Setelah itu untuk di bagian kanannya teman-teman, posisi kanannya kita buka tag TD. Terlalu lebar.
tag td oke. Di dalam tag td ini kita mengatur lebarnya wide, kita kasih ukuran 600 oke. Nah selanjutnya kita hari, enter, td spasi hari, td spasi hari. Setelah itu enter spasi td spasi Senin, save Senin. Oke, kita coba lihat teman-teman ya. Oke, ini sudah muncul ya, sama dengan yang ini. Berarti untuk lisensi keduanya kita masukkan kita buka tabel row-nya, kita masukkan spasi td tabel row spasi td yang kita buat lagi SKS sama ruangan. Oke, SKS sama ruangan. TD-nya ini SKS kita buka spasi TD spasi 3 SKS 3 maaf kita kasih tanda ini 3. Nah untuk di sebelah kirinya kita gunakan TD, kita buat TD, baru kita masukkan atur wide spasi 600 shift P. Oke, selanjutnya di bawah kita bikin TD-nya, TD regular spasi TD spasi regular 01. Oke, kita lihat ya. Oke, sudah muncul ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat program studi sama waktu. Kita akan membuat program studi sama waktunya. Kita masukkan tabel row baru untuk program studinya ya. TR program studi. Program studi. Program studi. Program studi. Maaf, bukan TD, bukan tabel row ya yang dimasukkan, tapi TD, tabel data. Tabel data ya teman-teman yang dimasukkan, TD, tabel data. Program studi, kita masukkan program studinya. TD. Oke, spasi program studi sistem program studi sistem informasi
informasi komunikasi. Sistem informasi saja itu. Oke. Selanjutnya kita akan memasukkan TD-nya yang sebelah kiri. TD sama dengan wide spasi 600. Oke. Di sebelahnya kita lihat apa yang isinya, yaitu waktu. Shift TD waktu. Oke, sesudah itu kita enter, kita buka table draw-nya lagi, take row, table row sama tabel datanya lagi. Kita bikin tabel datanya lagi, TD tabel datanya kita bikin. Setelah itu shift, kita bikin tabel datanya, shift waktu 08 titik 00 sampai 09 titik 00. Oke. Nah, setelah membuka ada yang salah teman-teman. Kita tidak kasih TR. Oke. Kita tidak buka TR. Nah, ini yang kurang teman-teman. TR spasi shift TR. Ini. Oke. Selanjutnya kita untuk mempersingkat waktu teman-teman ya, kita copy saja supaya lebih cepat. Kita copy saja seperti yang tadi, kita copy TD sampai TD-nya, tabel draw-nya kita copy. Selanjutnya kita masukkan ke sini ya teman-teman. Kita masukkan ke sini. Oke. Maaf, ininya harus dikasih ke depan sini. Oke. Program studi yang dimasukkan lagi yaitu program studi kelasnya, kelas sama dosennya. Ruangan, kelas sama dosen. Oke. Kelas sama dosen. Berarti di sini kelas reguler spasi re 01 sama di sini kita ganti menjadi dosen. Kita masukkan nama dosennya. Shift Lutfi Faisal, koma S titik com, koma M titik com. Oke. Kita coba jalankan teman-teman. Kayaknya ada salah ini, seharusnya harus kelas di sini teman-teman. Sudah kelasnya tadi. Tapi kita lihat di sini bagian sininya apa ini? Ruangan. Oke. Ruangan. Oke. Kita coba tampilin atau tampilkan teman-teman ya. Oke, kita coba tampilkan.
Oke, ini sudah sejajar. Program studi, sistem informasi, waktu 08.00 dan dosennya itu Lutfi Faisal Eskom Mkom. Kelas reguler 01. Oke, sudah tampil sempurna teman-temannya. Oke. Selanjutnya kita akan memasuki bagian tabelnya teman-teman. Kita bikin tabelnya. Setelah itu kita membuat tabelnya teman-teman. Kita akan membuat tabelnya. Yang mana tabel ini untuk memisahkan dari kelas dan tabel yang kita mau bikin, kita kasih spasi BR untuk memisahkan. Fungsi BR untuk memisahkan teman-teman. Tapi jangan memisahkan jarak antara dia, begitu teman-teman. BR tidak berlaku di situ. Oke? Hanya di tabel tok saja. Oke? Selanjutnya untuk lebih leluasa kita perlebar layarnya. Oke. Setelah itu kita bikin atau desain tabelnya teman-teman ya, sesuai dengan arahan dari Bapak Faisal Eskom Mkom. Oke, selanjutnya kita bikin tabelnya. Tabel. Oke, kita tutup. Di dalam tabel ini kita harus mengatur jarak kolom dan lebar tabelnya teman-teman. Oke, ini tebalnya kita kasih tebal tabelnya kita kasih border spasi 1. Selanjutnya kita masuk cell spacing tulisannya teman-temannya, tapi bacanya cell spacing. Oke, kita kasih 0 saja. Ini antar baris satu dengan baris yang satunya. Nah, selanjutnya untuk cell spacing keduanya, oke, cell spacing kedua kita menggunakan 3. Dan untuk lebar tabelnya white kita gunakan 100. Oke. 100. Oke. Selanjutnya untuk membuka tabel row, kenapa saya hapus teman? Salah, enter. Oke. Setelah itu saya akan membuka tabel row-nya. Shift tabel row spasi. Di dalam tabel row, tabel heading ini berfungsi untuk membuat jarak atau spasi. Nah, di mana jarak atau spasi ini kita akan membuat atau masukkan tabel heading atau TH. Di dalam tabel heading ini kita akan membuat tabel heading, bukan tabel heading ya teman-teman, tabel header. Faktor lelah ini kayaknya teman. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke rowspan. Oke. Rowspan kita masukkan 2 saja ya. Oke. Enter. Salah. Rowspan TH. White untuk lebarnya kita bikin white shift 20 untuk bagian nomor.
ini judulnya ya teman-teman, atau bagian tabelnya. Enter. Oh, salah. Oke. Selanjutnya kita akan mengcopy paste teman-teman untuk membuat judul tabelnya. Kita lihat dulu apa yang isinya teman-teman. 1, 2, NIM, nama, sama kehadiran, sama keterangan paragraf. Berarti dia kolomnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 teman-teman ya. 6, berarti kita enter. Ctrl V, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, kita edit teman-teman ya, atau kita rubah. Di mana kolom NIM ini kita kasih 40 karena dia lebih besar daripada nomor. Jadi kasih white-nya 40. Kita masukkan NIM-nya teman-teman. Oke, kita abaikan dulu teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita masukkan NIM atau nomor induk mahasiswanya. NIM. Oke. Set NIM, kita masukkan NIM. Oke. Setelah itu kita masukkan tabel white atau rows kolom ketiga, yaitu kolom ketiganya itu teman-teman, yaitu white 200. Kenapa dikasih angka 200? Karena dia lebih panjang teman-teman. Nama mahasiswa. Nama mahasiswa. Mahasiswa. Oke, mohon maaf teman-teman ya. Hiraukan saja seperti itu teman-teman. Oke. Selanjutnya kita masuk ke nama mahasiswanya. Kita masuk ke nama mahasiswanya. Ini kan nama mahasiswa mau diposisikan ke rata tengah. Seperti gambar ini teman-teman, nama mahasiswa harus berada di tampilan bagian tengahnya. Jadi untuk merata tengahkan atau memposisikan di bagian tengah nama mahasiswanya, kita tambahkan align. Oke, kita tambahkan align, baru kita masukkan text center. Center ini teman-teman berguna untuk menggaris atau meletakkan nama mahasiswa ini di bagian tengah. Letakkan di bagian tengahnya. Oke. Selanjutnya untuk saya lihat dulu teman-temannya, nama mahasiswa. Setelah nama mahasiswa, kolom yang keempat itu kehadiran. Nah, kehadiran ini mempunyai subkolom, yaitu 16 subkolom. Maka dari itu teman-teman, kita akan membuat subkolom 16 terdiri dari 16, yaitu kita rubah di sini 2. Yang rospannya kita rubah menjadi 6. Saya salah rubah teman-teman ya. Yang rospannya saya rubah menjadi 16. Artinya di sini subkolom subkolom yang ada di dalam tabel itu terdiri dari 16. Dan mohon maaf teman-teman, yang di sini yang dipakai bukan rospan lagi, tapi closespan. Oke? Closespan yang dipakai lagi di sini teman-teman, bukan rospan. Oke? Teman-teman paham sampai di sini? Closespan. Oke.
Kita lihat ya teman-teman, dan untuk width-nya atau lebarnya kita hilangkan saja teman-teman supaya dia bersifat umum, mengikut begitu. Nah, di mana di sini kita masukkan kehadiran sorry teman, kita lihat dulu dari posisi gambarnya seperti apa yang ada di tabel ini, yaitu kehadiran. Oh, kita masukkan tag kehadiran. Oke. Kita masukkan kehadiran. Kehadiran ke artinya keberapa. Jadi mahasiswa di sini kehadirannya bisa dilihat dari segi ini teman-teman. Dia sudah hadir yang keberapa, apakah dia hadir atau tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk tabel header yang ke berapa ini teman-teman? Untuk yang keempat, kolom yang kelimanya, yaitu berisikan rospan 2, white-nya itu kita sesuaikan menjadi 60. Kenapa kita kasih 60 teman-teman? Karena dia lebih sedikit dibandingkan nama mahasiswa, atau lebih sempit lah istilahnya seperti itu. Nah, di mana kolom ini, di kolom yang kelima ini berada yaitu keterangan. Oke, baik, keterangan. Berarti kita masukkan tag di sini keterangan. Seperti itu. Keterangan. Oke, keterangan. Nah, untuk di kolom atau di tabel di kolom yang terakhir atau berada di kolom yang ke-6, yaitu paragraf. Berarti kita kasih di sini 70 karena lebih besar kolomnya dibandingkan keterangan teman-teman ya. Jadi kita kasih nominal 70 saja supaya lebih efisien seperti itu untuk penulisan parafnya. Karena biasa tanda tangan, kalau di kolom tanda tangan itu biasa ada yang mahasiswa yang panjang tanda tangannya dan ada yang pendek. Jadi kita sesuaikan dengan lebihkan daripada kolom keterangan teman-teman ya. Paraf. Oke, kita masukkan paraf. Nah, setelah muncul judul tabel, kita coba jalankan teman-teman. Kita coba operasikan apakah berhasil atau tidak teman-teman. Kita saksikan bersama-sama. Oke. Nah, oh ternyata hasilnya bagus. Sudah berhasil. Nah, yang jadi masalah di sini, oke, hiraukan ini teman-teman ya. Ini sesuatu hal yang menguji mental kita, oke. Selanjutnya, yang jadi masalah di sini teman-teman. Selanjutnya, di dalam tabel row ini kita akan membuat atau mengisi kolom mahasiswanya. Oke? Nah, kita akan menambahkan, kita dalam mengisi kolom mahasiswanya, kita menambahkan tag tabel row. Tag tabel row, TR, atau biasa disingkat dengan atau sering diistilahkan dengan TR, tabel row. Kita tutup. Jangan lupa ya teman-teman, setiap membuat tag baru kita harus menutup. Oke. Setelah itu kita masukkan tag headernya. Spasi buat tag header atau buka tag header. Oke, kita tutup. Nah, di dalam tag header ini kita akan membuat di mana posisinya ya teman-teman. Ini berfungsi untuk yang ini. Dari sub tabelnya ini yang jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 16 kolom. Oke.
Baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke dalam white, TH white. Sorry. Kita tambahkan white untuk mengatur lebar tabel kolomnya, lebar kolomnya. Oke. Kita kasih spasi 30 saja teman-teman. Di kolom pertama kita kasih 30. Oke. Nah, ini 1 sampai 16. 1. Oke. Kita copy saja teman-teman ya untuk mempersingkat waktunya. Oke, baik. Kita akan copy. Kita paste sampai 16. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, kita kasih urutan ya. 16 spasi 15 spasi. Kita hiraukan teman ya. Ini sangat-sangat kita lanjut. Kita hiraukan teman-teman. Oke, selanjutnya di 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 1. Oke, maaf, ini tidak dikasih ya tutup. Oke, kita coba tampilin atau tampilkan teman-teman. Bahasa kerennya tampilin. Oke. Kita coba tampilin ya. Ini sudah muncul ya. Jadi untuk nomor NIM mahasiswa sama kehadiran ini kehadirannya sampai 16, keterangan dan paraf. Oh sorry, bukan par ya, tapi paraf. Oh maaf, paraf. Oke, paraf. Nah setelah itu teman-teman kita akan membuat tabel. Kita akan membuat tabel TL tabel kita akan masukkan kolom mahasiswanya atau nama mahasiswanya. Oke. Baik. Shift TH kolom mahasiswanya shift TR spasi kita masukkan tag TH spasi di dalam tag heading ini kita akan mengatur tata letak setiap kalimat yang kita bikin teman-teman. Oke. Kita maaf. Kita gunakan align. Kita masukkan align.
align center, untuk merata tengahkan center. Align center ini artinya mahasiswa yang pertama. Oke. Align center, dan selanjutnya kita nama. Ini kan masuk nomor, kita input nomornya teman-teman ya. Selanjutnya kita masukkan TH sip TH spasi mohon maaf, bukan TH ya teman-teman, tabel data. TD tabel data. Kita masukkan TD NIM. Ini untuk NIM-nya, karena kita sesuai dengan instruksi yang kita buat tadi ya teman-teman. Yang NIM sama align. Maksudnya maaf, sama nama mahasiswa. NIM berarti 24033510. Maaf, 01. Nah, dia pertama teman-teman. Jadi selanjutnya kita bikin buka tabel draw-nya, tabel datanya lagi kita buka menjadi nama mahasiswanya A titik Albar Ramadan. Oke. Setelah itu kita akan membuat paragrafnya teman-teman ya. NIM. Nah, ini kehadirannya dia teman-teman. Kita masukkan sesuai dengan jumlah kolom yang tadi, yaitu 16. Kita masukkan TD spasi. Nah, kita kasihkan kalau hadir teman-temannya, kita kasih tanda ini saja. Oke, berarti dia menandakan bahwasannya dia hadir. Berarti dia pertemuan pertama hadir, pertemuan kedua hadir, pertemuan pertemuan ketiga TD pertemuan ketiga hadir. Maaf teman-teman, hadir. Dan pertemuan keempat TD hadir. Oke. Sip, hadir. Oke. Sekarang pertemuan ke 5. Nah, sampai kolom ke 16. Jadi kita untuk mempercepat kita copy saja teman-teman ya, supaya tidak terlalu lama. Kita copy spasi sampai ke 16. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 ditambah paragraf sama paraf sama keterangan, berarti 18 17 18. Oke, kita coba teman-teman ya. Kita coba. Oke, ini menandakan sudah hadir. Oke. Nah, bagaimana caranya supaya ini rata tengah? Kita tambahkan saja teman-teman, gampang. Kita masukkan saja align. Di sini kita masukkan align center. Selanjutnya kita copy. Kita copy
Kita copy ya teman-teman. Kita copy, kita simpan, spasi, web, align center sampai di sini, align center sampai ada nilainya. Oke. Ctrl S, kita Ctrl S. Selanjutnya kita lihat apakah dia rata tengah atau tidak. Oke. Oh, kita buka kembali teman-teman. Nah, ini fungsinya untuk foldernya teman-teman ya. Kita bisa membuka folder yang sudah kita siapkan. Nah, ini kan sudah rata tengah teman-teman. Selanjutnya kita akan menambahkan sampai 10. Oke, kita copy saja teman-teman ya untuk mempersingkat waktu. Ctrl Z. Kita copy. Oke, sampai di double date. Oh, sorry, maaf teman-teman. Sorry. Kita copy. Oke, selanjutnya kita masukkan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, cukup 10 saja teman-teman. Kita rubah di sini menjadi Fatima Azara. Dia kita rubah nimnya di 010. 10. Oke. Oh, ini teman ada titiknya ke bagian dia. Ini ada double. Oke. 10, 9, 24, 0, 335, 0, 9, 0, 9. Jadi oke. Edit. Percepat ya teman-teman. 9. Edit. 8. Edit. Waduh. Oke, kita pindah. Ini kita tambahkan. Sip. Didit sudah di posisi 8. Didit 7.
Salah teman-teman. Lima R6 R6. Empat Vira. 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 Tiga. Lima. Tiga pina. Dua. Dua pina. Amel. Amel. Kita coba tampilkan. Kita coba tampilkan ya teman-teman. Kita lihat dulu. Apakah ketiknya masih ada yang salah? Ini dia. Kita coba tampilkan teman-teman. Dari paragraf berarti ada satu kolom yang mau ditambah TD teman-teman, untuk tambahkan kolom. Oke, kita tambahkan kolom teman-teman. Kita tambahkan kolom, kita coba jalankan apakah sudah sesuai atau bagaimana teman-teman. Oke, sudah sesuai teman-teman ya. Kita lihat perbandingan hasilnya. Oke, cukup. Oke, sudah sesuai. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk apa? Untuk catatan sama tanggal dekan ketua prodi, dosen pengampu. Nah, selanjutnya kita akan membuat programnya teman-teman. Selanjutnya kita buat tabel barunya lagi teman-teman ya. Oke, kita memulai tabel barunya lagi. Oke, kita akan memulai tabel barunya. Yang mana kita membuat tabel baru? Mana kita akan membuat tabel baru? Tabel baru dengan tag. Sorry teman-teman. Tag tabel baru. Sorry. Oh. Oke. Kita akan membuat tag tabel baru. Teman-teman, sebelah sini kita akan membuat tabel. Setelah itu kita tutup. Kita enter. Nah, untuk mengatur
lebar tabelnya ini teman-temannya kita kasihkan white, white spasi 100 untuk lebar dari tabel tersebut. Oke, spasi white. Oke, setelah itu kita buka atau bikin tabel row-nya lagi teman-teman. Tabel row sama dengan tabel row, di mana dalam tag tabel row ini berisikan membuat tabel datanya lagi teman-teman. Tabel data. Oke, setelah tabel data kita buat catatan seperti yang tertera di foto tadi, catatan. Oke, catatan. Setelah catatan kita masukkan, setelah catatan spasi catatan, kita buat TD-nya, enter, TD spasi TD. Setelah itu kita bikin TD-nya lagi, TD spasi line, align, TD align spasi, ini align untuk merata tengahkan, maaf merata kirikan, jadi untuk kita ke right, kiri, TD right. Kita masukkan tanggal Sinjai, koma 22 September 2025, tahun 2025. Oke, selanjutnya kita masukkan ininya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan memasukkan tabel row-nya lagi. Buka tabel row spasi, kita masukkan tabel datanya untuk memberikan spasi teman-teman ya, untuk memberikan spasi atau halaman baru pada ini. Selanjutnya kita akan membuka tabel row, tabel data sama paragraf, paragraf. Nah, selanjutnya di bagian bawah kita akan membuat tabel row-nya teman-teman ya, tabel row baru, TR. Oke, tabel row baru. Di dalam tabel row kita akan menginput tabel datanya teman-teman. Tabel data, masukkan dekan sesuai dengan yang tampil tadi, dekan, ketua prodi sama dosen pengampu. Oke, dekan. Setelah itu kita masukkan TD, dekan, TD. Kita pakai align ya teman-teman untuk kasih tengah. TD align center, align center spasi balas, dekan, ketua prodi, ketua prodi, tekan ketua prodi. Selanjutnya kita masukkan bagian
TD bagian sisi kiri. TD kita pakai TD align spasi TD align center itu kan rata tengah teman-teman. Sekarang kita masuk ke bagian kirinya, yaitu bagian kiri dalam bahasa Inggrisnya itu right ya. Jadi kita masukkan right di sini teman-teman. Oke, right. Setelah itu kita masukkan dosen pengampu. Dosen pengampunya teman-teman. Oke, kita masukkan dosen pengampu. Kita spasi. Apakah sesuai atau tidak? Dosen pengampu. Oke. Selanjutnya kita Ctrl S, kita coba jalankan programnya teman-teman ya. Apakah sudah sesuai atau tidak? Oke. Dosen pengampunya. Oke, sudah selesai. Dosen pengampunya yang mau diatur ya. Right align. Ini align-nya tidak berfungsi teman-teman, bukan H tapi N. Oke. Align. Bukan huruf besar tapi huruf kecil. Oke, sudah selesai. Selanjutnya masukkan tanda tangan atau kita menyimpan spasi untuk dipergunakan tanda tangannya teman-teman ya. Kita masukkan atau membuka tag tabel row-nya yang baru. Setelah itu kita masukkan tag paragraf, shift tag P paragraf. Ini shift tag P. Bukan, maaf teman-teman. Ini bukan tabel row yang dikasih masuk ya. Kita buka tabel row. Di sebelah tabel row kita spasi. Oke. Kita masukkan tabel datanya teman-teman. Oke. Maaf, ada kesalahan teknis. Oke. Selanjutnya, di dalam tabel data ini kita tutup. Tag TD. Setiap kita membuka tag, kita harus menutup tag. Enter. Setelah itu kita enter. Setelah di enter, kita masukkan TD dan tabel datanya atau membuka tabel data baru lagi teman-teman. Spasi TR minimal 3. Karena saya lihat spasi dari kolom ini ada 3 spasi ya teman-teman, atau 3 baris baru. Oke. Setelah itu kita muncul TR, kita tutup. Kita buka tag TR tabel row, baru kita tutup. Setelah itu kita masukkan tag tabel data lagi, tabel data. Selanjutnya tabel kita buat tag paragraf, tabel paragrafnya kita tutup. Oke. Satu kali lagi teman-teman ya, untuk memberikan spasi kita bikin satu kali lagi. Oke. Kita copy saja untuk mempercepat dan mempersingkat teman-teman. Kita copy untuk mempercepat dan mempersingkat waktu, karena waktu cukup lumayan besar teman-teman ya, cukup lama. Kita masukkan TR-nya. Oke. Kita masukkan TR lagi, kita enter, langsung kita paste. Oke, sudah muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan nama dekan atau nama dosennya yang kita mau masukkan, mulai dari dekannya dulu kita masukkan. Mulai dari dekannya dulu kita masukkan. Setelah dekannya kita masukkan, maaf teman-teman, tabel row. Setelah itu tunggu teman-teman ya. Setelah itu tunggu. Kita masukkan. Setelah itu kita masukkan TR, langsung masuk ke dekannya teman-teman.
kita buka TR baru atau hashtag baru. Oke. TR sama dengan atau atas nama Aam. Aam Azalia. Sorry, kita lihat dulu. Aam Azatil Isma. Aam Azatil Isma. Aam titik Azatil Isma. Aan Azatil Isma, koma S titik com, koma M titik com. Oke. Setelah itu kita masukkan TR-nya. Oh, maaf. TD-nya. Bukan TR ya. TD. Spasi, kita bikin TD-nya lagi, buka TD-nya. TD spasi. Kita pakaikan karena ini mau di rata tengah. Miftah siapa? Miftah Fadil As'ad Eskom. Miftah Fadil As'ad S titik koma M titik com. Oke. Kita ini mau disimpan kita bikin dulu teman-temannya semua supaya lebih cepat lagi. Oke. Kontrol Shift TD spasi Miftah Fadil As'ad Lutfi Faisal. Lutfi Faisal, koma S titik com, koma N titik com. Oke, ini kan sebelah kiri ya. Kita pakaikan. Align. Align. Spasi right. Kalau ini tengah. Jadi kita kasih align and center. Oke, kita coba tampilkan teman-teman. Oke, ini sudah muncul ya, sudah sempurna teman-teman. Kita lihat ini sudah sempurna, sudah betul. Kita lihat dengan ininya sudah sesuai dengan teman-teman ya. Nah, kita sejajarkan. Oke, ini sudah sesuai. Oke, baik keterangan sama paragraf. Oke, sekian. Terima kasih atas
saya ucapkan atas kesempatan ini dalam pembuatan tabel data mahasiswa, dan saya ucapkan mohon maaf secara pribadi ketika ada kata-kata salah yang kurang berkenan selama video ini berlanjut. Saya pamit undur diri, saya Yusran pamit undur diri. Saya akhiri dengan ucapan Fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Dan kami tunggu tugas yang ketiga. Oke, sekian dan terima kasih.